Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Media sosial dihebohkan dengan aksi pembakaran bis berlogo PDIP oleh dua bocah SD di Blitar. Bis yang dibakar tersebut memang sudah mangkrak bertahun-tahun di sebuah lahan kosong di Jalan Ketapang, Kelurahan Telumpu, Sukorejo, Blitar. Dua siswa SD tersebut membakar bis karena menganggap bis berlogo PDIP yang sudah mangkrak itu menimbulkan kesan angker dan seram. Dua siswa SD tersebut membakar bis itu dengan cara memasukkan jerami ke bagian belakang bis lalu menyulutnya dengan korek api. Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono menyatakan bahwa bis tersebut bukan milik PDIP, melainkan milik Paguyuban Kawulo Alit yang dulu merupakan pendukung dari Samanhudi Anwar, mantan wali kota Blitar yang memang kader PDIP. Dahsyat ya, masih SD tapi sudah berani melakukan tindakan subversif dan revolusioner. Nggak main-main loh ini, membakar bis berlogo partai. Hal yang bahkan aktivis saja belum tentu berani melakukannya. Dua anak SD membakar bis berlogo partai, partainya PDIP lagi ya. Karena menganggap bis tersebut angker dan seram. Dan membakarnya pakai jerami pula. Benar-benar sebuah insiden yang sangat dahsyat. Ini tentu saja penuh dengan semiotika. Bis artinya kendaraan, lalu mangkrak artinya sesuatu yang tidak manfaat. Lalu logo PDIP melambangkan politik, api melambangkan perlawanan, sedangkan jerami melambangkan petani dan wong cilik. Lalu siswa SD melambangkan pendidikan. Jika dibaca dengan seksama, aksi ini bisa dimaknai sebagai kode bahwa masyarakat kelas bawah melalui pendidikan bisa memberikan perlawanan terhadap kendaraan politik yang tidak berguna dan tidak memberikan manfaat. Dahsyat sekali ya. Saya yakin dua anak SD ini pasti bukan anak SD biasa. Mereka pasti anak SD yang selain suka baca buku paket, juga hobi baca buku-buku Roland Barthes. Sudah barang tentu peristiwa pembakaran bis ini bisa menjadi fragmen yang sangat layak untuk dibuat buku atau film. Tentu dengan judul yang sangat revolusioner, membakar hantu-hantu politik. Kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan pasir dengan mobil Pajero Sport di Cibubur ramai diperbincangkan netizen. Maklum saja, mobil dinas Pajero Sport yang dikendarai oleh Brigjen Eko Setiawan Erlangga dan istrinya itu tertimpa truk karena si sopir truk kaget dengan suara sirine dari mobil Pajero tersebut. Mobil Pajero tersebut berdasarkan video CCTV yang beredar di media sosial diketahui menyalip dari kiri saat akan putar balik dan menyebabkan pengendara truk kaget dan kemudian oleng sehingga menimpa mobil Pajero tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Berdasarkan keterangan dari Kapus Pen TNI Laksma Kisdianto kepada wartawan, kasus kecelakaan itu kini sudah selesai dan berakhir damai. Pihak pemilik truk bersedia mengganti biaya kerusakan mobil Pajero milik Brigjen Erlangga. Di media sosial, orang-orang menyesalkan penyelesaian kasus tersebut. Mereka beranggapan bahwa supir truk tidak salah sehingga pemilik truk tidak perlu mengganti biaya kerusakan. Justru Brigjen Erlangga lah yang dianggap bersalah oleh netizen karena menyalip dari kiri saat akan putar balik. Netizen juga beramai-ramai menghujat pengendara Pajero yang dianggap menyalakan sirine mobil padahal tidak sedang dalam tugas penting. Pajero lagi. Ini kalau dalam 3 tahun ke depan setiap 6 bulan sekali minimal ada satu kasus yang melibatkan ulah pengendara Pajero, maka bukan mustahil kalau di masa depan reputasi mobil Pajero bakal setara dengan mobil Jeep hitam yang zaman dulu identik dengan mobil culik itu ya. Nah gimana? Dalam beberapa tahun terakhir ada saja kasus arogansi dan kenyelenehan yang melibatkan mobil Pajero. Bahkan kalau sampean itu ngetik di Google ya sopir Pajero gitu, maka rekomendasi yang langsung muncul adalah sopir Pajero arogan, sopir Pajero ugal-ugalan, apalagi sopir Pajero ngamuk dan sebagainya. Mbok ya tolong ya buat para pengendara mobil Pajero jangan suka bikin ulah yang aneh-aneh. Ingat ada tanggung jawab sosial yang harus Anda pikul sebagai pengendara mobil Pajero. Ada jutaan pengendara Pajero baik hati yang nama baiknya dipertaruhkan oleh kelakuan dan sikap baik Anda di jalan raya. Jangan sampai di masa depan nama baik Pajero hancur dan apa saja yang berhubungan dengan Pajero langsung berkonotasi negatif. Mau ngelamar anak orang begitu ketahuan mobilnya Pajero langsung ditolak ya. Mau bantuin ngangkut korban kecelakaan begitu tahu mobilnya Pajero
langsung dikeluarin lagi takut lukanya makin parah. Wis parah ya. Kasihan nanti Mitsubishi, image mereka jadi buruk. Kasihan karyawannya juga ya. Kalau ditanya kerja di mana nggak berani jawab kerja di Mitsubishi. Mereka jadi terpaksa bohong dan bilang kerja di AS atau kerja di Mitsu gitu. Kasihan banget loh. Pengusaha sekaligus pendiri perusahaan Bayan Resource Lo Tuk Kwong pada akhir tahun 2022 ini resmi menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Dalam daftar yang dirilis oleh Forbes, Lo Tuk Kwong menggeser duo Budi Hartono dan Michael Hartono yang sudah selama bertahun-tahun menempati peringkat pertama dan kedua orang terkaya di Indonesia. Di dalam list tersebut, Lo Tuk Kwong kini berada di peringkat 52 orang terkaya di dunia dengan kekayaan sebesar 25,6 miliar dolar atau sekitar 393 triliun rupiah. Sementara Budi Hartono dan Michael Hartono masing-masing berada di peringkat 67 dan 71 dengan nilai kekayaan masing-masing sebesar 22,3 miliar dolar dan 21,5 miliar dolar. Melesatnya Lo Tuk Kwong sebagai peringkat pertama orang terkaya di Indonesia ini tak lepas dari harga saham perusahaan miliknya Bayan Resource yang memang meroket tajam. Diketahui harga saham Bayan Resource memang meroket naik hingga 589% sejak awal tahun ini seiring dengan makin naiknya tren harga batu bara di pasar internasional. Hal itulah yang kemudian membuat Lo Tuk Kwong yang juga reguler mengakuisisi saham Bayan Resource dan memiliki sekitar 60,94 saham mengalami peningkatan kekayaan yang sangat pesat setidaknya dalam setahun terakhir, di mana dirinya pada tahun lalu masih menempati peringkat ke-18 dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Ya, terkait berita tentang konglomerat Lo Tuk Kwong yang tahun ini bisa menjadi orang terkaya pertama di Indonesia menggeser duo Hartono bersaudara ini, kami telah mengundang narsum yang tentu saja kompeten. Siapa dia? Ya, inilah Mas Prayit ya. Jadi Mas Prayit ini adalah apa status panjenengan, Mas? Oh, pengamat kekayaan. Oke, siap. Mas Prayit ini adalah pengamat kekayaan yang mungkin akan kita mintai pendapatnya tentang Bapak Lo Tuk Kwong yang akhir tahun ini menjadi orang terkaya di Indonesia. Halo Mas Prayit. Kabar baik? Siap. Jenengan kok tampak miskin gini padahal pekerjaannya pengamat kekayaan. Oh, pengamat kekayaan tidak harus kaya. Oh, mantap. Seperti pengamat kriminalitas yang tidak perlu harus jadi kriminal gitu ya. Oke, siap. Mas, itu kan tadi ada berita soal Lo Tuk Kwong ya yang sekarang jadi orang terkaya di Indonesia gara-gara Bayan Resource itu sahamnya naik. Menurut panjenengan bagaimana, Mas? Ya. Oh, ini bukti bahwa kekayaan itu hanyalah sementara gitu ya. Oh, tidak ada kekayaan yang abadi. Kemarin peringkat 1 2 sekarang bisa jadi 3 atau Lo Tuk Kwong yang kemarin 18 sekarang peringkat 1 gitu ya. Oh ya. Oh, kekayaan itu tidak terlalu penting. Yang paling penting apa, Mas? Oh, akhlakul karimah gitu ya. Oh, siap. Sedekah, sembiang gitu ya. Oh ya. Ojo pedodongane gitu berarti, Mas ge. Siap. Oh ya. Loh, katanya Pak Lo Tuk Kwong juga kalau genduren juga kenceng kok. Oh ya, itu baik gitu. Oh, siap. Ngasih beasiswa juga. Ya sama kayak Pak Hartono bersaudara juga ngasih beasiswa juga gitu. Ya. Oh, yang penting orang-orang paham bahwa kekayaan itu tidak abadi gitu ya. Sekarang kaya besok bisa jadi miskin. Oh, sekarang miskin besok bisa jadi kaya gitu. Oke, siap. Yang penting apa? Akhlakul karimah. Oke, siap. Ini mutiara hikmah ya dari panjenengan. Jarang-jarang loh saya ngobrol sama jenengan bisa memberikan mutiara hikmah, saripati kebijaksanaan seperti ini. Jarang-jarang ya. Siap. Oh, lagi liut iki. Oh, pantes ngomongannya udah ngelantur tapi bener. Oh ya, saya kalau gitu ya. Suwun Mas Prayit. Ya, barusan itu adalah obrolan saya bersama Mas Prayit. Obrolan barusan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Mojok Mentok episode kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Pak, iya Pakmu liut ngepil popi ya, Pak? Oh, ngantimu. Mantap. Pirang gembleng. Oh, gila, mabuk nganggo obat anti mabuk. Masuk, Pak. Siap.